Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya teman-teman. Dan hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai video salah satu praktikum yang kemarin sudah kita simak bersama, yaitu mengenai uji disolusi sediaan tablet ya teman-teman. Oke, teman-teman. Kalau kita ingin melakukan suatu pengujian disolusi tablet, contohnya, maka hal yang pertama perlu kita siapkan itu adalah membuat media uji disolusinya. Jadi, kebetulan pada video praktikum yang teman-teman saksikan, itu ingin melakukan uji disolusi dari sediaan tablet dalam media ujinya adalah larutan dapar fosfat pH 5,8. Kemudian untuk volume larutan setiap chambernya itu dibutuhkan volume sebanyak 900 ml. Nah, bagaimana kemudian cara membuat larutan dapar fosfat dengan pH 5,8 sebanyak 900 ml? Nah, ini teman-teman dapat dilihat kebetulan ini menggunakan referensi yaitu Pharmacope edisi 3. Jadi pada Pharmacope edisi 3 disebutkan bahwa untuk pembuatan larutan dapar fosfat pH 5,8 sebanyak 200 ml itu dibuat dengan cara mencampurkan 50 ml larutan kalium dihidrogen fosfat atau KH2PO4 di mana larutan KH2PO4-nya itu konsentrasinya adalah 0,2 molar dengan sejumlah natrium hidroksida dengan konsentrasi 0,2 molar juga. Kemudian untuk mencapai pH 5,8 itu kalau dilihat pada tabel Pharmacope edisi 3 tersebut itu membutuhkan NaOH 0,2 molar sebanyak volumenya adalah 3,6 ml. Kemudian setelah itu campuran ini diencerkan dengan air bebas CO2 secukupnya hingga mencapai volume 200 ml. Nah, pertanyaannya adalah larutan dapar fosfat yang ingin kita buat itu adalah sebanyak 900 ml ini tadi ya teman-teman. Jadi perlu kita hitung dulu. Kalau tadi untuk membuat larutan dapar fosfat pH 5,8 sebanyak 200 ml itu dibutuhkan 50 ml kalium dihidrogen fosfat 0,2 m. Maka kalau kita ingin membuat sebanyak 900 ml berapa volume larutan KH2PO4 0,2 m yang perlu untuk kita buat. Nah, caranya adalah dengan cara ini, volume yang akan kita buat itu di bagian atas 900 ml dibagi dengan volume teori tadi yang ada di cara FI3 yaitu 200 ml. Nah, kemudian ini X itu adalah volume yang akan kita cari teman-teman, berapa banyak larutan KH2PO4 0,2 m yang akan kita buat, kemudian dibagi dengan volume KH2PO4 untuk membuat 200 ml yaitu 50 ml. Dari perkalian silang ini nanti kita dapat temukan bahwa jumlah larutan KH2PO4 0,2 m yang perlu kita buat untuk membuat 900 ml larutan dapar fosfat pH 5,8 adalah sebanyak 225 ml. Gitu. Nah, setelah kita hitung volume larutan KH2PO4 yang perlu kita buat, sekarang kita menghitung berapa serbuk KH2PO4 yang perlu kita timbang untuk membuat larutan dengan konsentrasi 0,2 m sebanyak 225 ml. Gitu. Jadi rumusnya kita ingat bahwa molaritas itu adalah mol dalam 1 liter ya teman-teman. Sehingga di sini kita tinggal memasukkan saja rumusnya. M itu adalah molaritasnya. Berarti itu adalah nilai yang kita cari. Mr itu molekul relatif ya atau bobot molekul KH2PO4. Kemudian 1000 ml ini menunjukkan perhitungan untuk molar, sedangkan volume mililiter ini adalah volume teori yang akan kita buat larutan KH2PO4-nya. Jadi kita masukkan nilainya, molaritasnya adalah 0,2, beratnya sedang kita cari, Mr KH2PO4 136,084,
kemudian di sini 1000 ml tetap, kemudian volume yang akan kita buat adalah 225 ml. Jadi berdasarkan perhitungan ini kita peroleh berat KH2PO4 yang perlu kita timbang itu adalah sebanyak 6,1238 gram. Jadi untuk membuat 225 ml KH2PO4 dengan konsentrasi 0,2 m, kita perlu menimbang serbuk KH2PO4 sebanyak 6,1238 gram. Kemudian nanti kita larutkan dengan air sampai dengan volume 225 ml. Ini untuk perhitungan yang pertama, yaitu larutan kalium dihidrogen fosfatnya. Perhitungan yang kedua adalah untuk menghitung jumlah NaOH yang perlu kita buat untuk tadi menambahkan supaya nanti mencapai pH yang kita inginkan ya teman-teman. Nah di sini caranya adalah sama, yaitu dengan cara menghitung tadi volume yang akan kita buat adalah 900 ml. Volume teori berdasarkan pada farmakope itu adalah 200 ml. Kemudian X ml itu adalah volume yang kita cari. Dan 3,6 ml ini adalah volume NaOH 0,2 molar jika kita ingin membuat 200 ml larutan dapar fosfat ini tadi. Jadi ini sehingga setelah kita lakukan perhitungan ya dengan perkalian silang nanti bisa ditemukan bahwa larutan NaOH 0,2 molar yang kita butuhkan itu adalah sebanyak 16,2 ml. Nah, setelah kita hitung maka kita menghitung kemudian berapa jumlah atau berat NaOH yang perlu kita timbang untuk membuat sebanyak 16,2 ml NaOH dengan konsentrasi 0,2 molar. Nah, ini rumusnya juga sama, teman-teman, yaitu molaritas itu sama dengan berat dibagi dengan mR dikalikan dengan 1000 ml dibagi dengan volume yang akan kita buat. Jadi molaritasnya 0,2, kemudian beratnya sedang kita cari bobot NaOH-nya ya. Jadi NaOH ini kan bentuknya seperti droplet-droplet begitu ya, teman-teman. Kemudian 40 adalah mR-nya NaOH, 1000 tadi adalah rumus, 16,2 mili adalah volume yang akan kita buat ya. Sehingga dari perhitungan ini kita peroleh berat NaOH yang perlu kita timbang itu adalah sebanyak 0,1296 gram. Jadi kita ini mengingat kembali ya teman-teman perhitungan untuk membuat sebuah larutan dengan volume tertentu dengan konsentrasi tertentu. Di sini adalah dengan menggunakan konsentrasi molar ya teman-teman. Sehingga dibutuhkan sebanyak 0,1296 gram NaOH untuk membuat 16,2 ml NaOH 0,2 molar. Jadi nanti caranya NaOH kita timbang dulu, kemudian kita larutkan dengan air sampai dengan volumenya mencapai 16,2 ml. Akan diperoleh tadi 16,2 ml larutan NaOH dengan konsentrasi 0,2 m. Selanjutnya, teman-teman menyaksikan di video tersebut mulai ada langkah kerja ya, yaitu menimbang potasium dihidrogen fosfat. Jadi teman-teman jangan bingung ya, kalau di depan tadi disebutkan KH2PO4, sedangkan di sini kok berubah namanya menjadi potasium. Karena kalium itu sinonimnya adalah potasium. Jadi kalau tadi disebut kalium dihidrogen fosfat, itu sama dengan potasium dihidrogen fosfat. Jadi kita menimbang dengan konsentrasi sebanyak 6,1238 gram serbuknya. Setelah dilakukan penimbangan dengan menggunakan neraca analitik, kemudian ditakar air sebanyak 225 ml ya, sejumlah volume yang tadi sudah kita hitung dibutuhkan ini. Kemudian setelah itu menakarnya, perhatikan teman-teman, menakar dengan menggunakan gelas ukur ya. Jadi alat untuk menakar cairan ini gunakan gelas ukur supaya volumenya itu lebih teliti. Jadi tidak disarankan misalnya menggunakan beker gelas. Gitu.
Setelah ditakar 225 ml, maka Aquades ini tadi digunakan untuk melarutkan tadi potasium atau kalium dihidrogen fosfat. Nah, ini melarutkannya bisa di dalam beker gelas, jadi serbuk. Kalau teman-teman lihat, serbuknya dituangkan, kemudian ditambah dengan Aquades, kemudian dilakukan pengadukan dengan menggunakan batang pengaduk. Diaduk sampai dengan terlarut sempurna, jadi tidak ada butiran kalium dihidrogen fosfat yang belum terlarut ya teman-teman. Baru kemudian nanti menginjak ke langkah yang selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah setelah kita membuat NaOH 0,2 molar, tadi sebanyak 16,2 M, maka kalau larutannya ini kebetulan di video ini ceritanya sudah dibuat ya teman-teman. Kemudian diambil sejumlah 16,2 molar ya. Jadi tadi kan dibutuhkan 16,2 M NaOH. Nah, kemudian NaOH ini tadi kemudian ditambahkan atau dicampurkan dengan larutan kalium dihidrogen fosfat yang awal sudah dibuat tadi. Tuh, campurkan dalam beker gelas ya, kemudian diaduk sampai dengan homogen ya, semua kedua larutan ini tercampur homogen. Kemudian diencerkan dengan Aquades hingga mencapai volume 900 ml. Nah, proses pengencerannya adalah dengan menuangkan terlebih dahulu campuran KH2PO4 dan NaOH yang tadi sudah dibuat ke dalam gelas ukur yang mendekati ukurannya, yaitu di sini gunakan gelas ukur 1000 ml, teman-teman. Jadi dituangkan, kemudian dicukupkan volumenya sampai dengan 900 ml itu menggunakan Aquades secukupnya. Jadi dituang Aquades sampai dengan volumenya di sini 900 ml itu ada di sini, teman-teman. Nah, kemudian nanti diaduk kembali sampai dengan homogen. Setelah itu media ini nanti dicek terlebih dahulu untuk memastikan pH daparnya ya. Jadi kalau dia belum mencapai 5,8, tadi kan yang diinginkan 5,8 ya. Nah, itu di-adjust dengan penambahan NaOH 0,2 molar. Jadi tambahkan NaOH 0,2 M sedikit demi sedikit sampai dengan pH-nya di sini nanti terbaca 5,8 kurang lebihnya. Jadi ini alat yang digunakan itu adalah menggunakan pH meter. Nah, di sini yang perlu saya tekankan adalah teman-teman silahkan melihat ya bagaimana sih video atau cara kerja untuk melakukan penetapan pH. Jadi diawali dengan membilas terlebih dahulu elektrodanya dengan menggunakan Aquades yang bersih. Setelah itu baru elektrodanya itu dimasukkan ke dalam sampel. Nah, angka yang terbaca di dalam elektroda di dalam pH meter ini itu adalah angka yang dia sudah stabil. Jadi kalau masih ada perubahan angka jangan dicatat terlebih dahulu, tetapi kalau dia sudah stabil dalam misalnya beberapa detik dia tidak berubah, nah kita anggap pH-nya yang terbaca atau pH dari larutan yang kita uji adalah sesuai dengan yang tertampil pada layar. Oke, jadi untuk pembuatan larutan dapar atau media uji disolusinya sudah selesai. Sekarang kita mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pengujian disolusi sediaan tablet tadi. Jadi beberapa peralatan yang dibutuhkan adalah sebenarnya satu set alat untuk uji disolusi ya, di mana bagian-bagiannya mungkin saya ulang kembali. Di sini terdiri dari media flash atau chamber ya, teman-teman. Jadi ini adalah untuk menempatkan media disolusinya dan melakukan pengujian disolusinya. Kemudian ada poros penggerak ya. Jadi ini yang akan memutar atau menggerakkan pedal atau basket ya, bergantung pada jenis alat yang kita gunakan untuk melakukan uji disolusi. Di sini kebetulan menggunakan alat tipe 2 yaitu pedal atau tipe dayung, bentuknya seperti ini. Kemudian di sini juga kita persiapkan sampling tube, yaitu alat yang nanti akan kita masukkan atau kita setting yang digunakan untuk mengambil sampel larutan
dari cairan disolusi yang kita lakukan pengujian. Setelah kita mempersiapkan alat, maka yang pertama adalah kita menuangkan terlebih dahulu 900 ml dapar yang tadi sudah kita buat ke dalam flask atau ke dalam chambernya, ya. Jadi ini dimasukkan, kemudian itu dipasang ke dalam water bath. Jadi kenapa disebut dengan water bath? Karena di sini itu sebenarnya sistem pemanasannya itu menggunakan pemanasan tidak langsung, ya. Jadi di sini di sini ada air yang dipanaskan oleh heater, ya, sehingga flash ini nantinya suhu yang ada di cairan atau media disolusi ini itu pemanasannya berasal dari air yang dipanaskan oleh heater ini tadi. Jadi pemanasannya akan jauh lebih stabil, teman-teman, kalau sudah mencapai suhunya. Jadi dipasang di dalam water bath-nya. Setelah memasang flashnya tadi, kita mulai memasang poros penggeraknya. Jadi dari bagian atas, ya, teman-teman. Setelah dipasang poros penggeraknya, kemudian dipasang pedalnya. Kalau kita menggunakan pedal atau basket, kalau kita ingin menggunakan yang tipe keranjang basket, ya. Jadi dengan cara memutar pedalnya ini sehingga nanti menjadi fit di dalam poros penggerak, ya. Jadi nanti kan pada waktu uji disolusi ini pedalnya ini kan dia harus diputar dalam kecepatan tertentu, ya. Kecepatannya berapa, Ibu? Ya tinggal dilihat di monografi disebutkannya berapa gitu. Nah, itu yang kita gunakan sebagai pengatur kecepatan untuk pedal atau basket yang kita gunakan dalam uji disolusi. Oke, setelah kita memasang pedal tadi, maka kita mulai mengatur, ya, durasi untuk melakukan uji disolusinya, suhu, serta kecepatan putarannya. Jadi misalnya durasi uji disolusinya kita men-setting mau berapa menit. Rata-rata sih melakukannya selama 60 menit. Kemudian suhunya itu adalah sebanyak suhunya di sini 37 derajat Celcius, ya. Kita lihat kalau ketentuan uji disolusi memang suhunya menyesuaikan dengan suhu normal tubuh manusia, yaitu 37 derajat Celcius. Kemudian di sini diputar, kecepatan putaran dari pedalnya tadi adalah 100 rotation per menit, ya. Jadi pedal itu akan berputar selama 100 putaran dalam setiap menitnya. Kemudian di sini sampel alarm, artinya nanti kita akan mengeset waktu-waktu sehingga nanti pada waktu yang ditentukan nanti alarm dari alat ini akan berbunyi sebagai pengingat kita bahwa kita harus melakukan kegiatan sampling di waktu yang sudah kita tentukan tadi. Nah, supaya tadi ya alarmnya itu dapat berfungsi atau dapat memberikan informasi ke kita bahwa waktu-waktu yang sudah kita setting untuk setiap kali sampling itu nanti akan ada pengingatnya, maka kita perlu memasang timer. Nah, memasang timer di sini bebas tergantung kita mau melakukan samplingnya itu pada menit keberapa saja. Nah, kebetulan di dalam video yang teman-teman saksikan, sampling yang dilakukan itu adalah setiap 5 menit. Sehingga nanti di sini akan disetting untuk suhu, untuk waktu penyamplingannya mulai dari menit ke-5, menit ke-10, kemudian menit ke-15, menit ke-25, menit ke menit ke-15 itu menit ke-20, menit ke-25, menit ke-30. Nah, itu sampai dengan menit keberapa ya? Sampai dengan menit yang diinginkan. Kalau di dalam video teman-teman itu sampai dengan 30 menit. Nah, kemudian setelah kita setting, maka drive head di sini mulai kita turunkan, ya. Jadi ini ditekan, drive head-nya akan turun, ya, sehingga nanti pedalnya itu akan mencapai jaraknya itu kurang lebih 2,5 cm dari dasar flask atau labu untuk uji disolusinya ini. Jadi jaraknya di sini ketentuannya adalah 2,5 cm. Oke, jadi ini setting alatnya sudah siap. Kita kemudian
memasukkan sampel tabletnya ya, yang akan kita lakukan uji disolusi. Jadi ini tabletnya dimasukkan lewat lubang di atasnya. Kemudian kita langsung memasang sampling tube-nya. Jadi ini seperti pipa yang digunakan untuk menarik cairan dari media uji disolusi yang akan kita tentukan nanti kadarnya. Nah, di sini kalau tablet sudah dimasukkan, nanti penampakannya akan seperti ini ya teman-teman. Dan pedalnya ini akan berputar dengan kecepatan sesuai dengan kecepatan yang sudah kita set tadi. Jadi di dalam video yang awal, di sini kecepatan putarannya adalah tadi disebutkan 100 rpm atau 100 rotation per menit. Jadi dia akan berputar terus sampai dengan uji disolusinya nanti selesai dilakukan. Nah, di sini teman-teman akan melihat gambaran proses tabletnya itu akan mulai hancur atau mengecil gitu ya, sehingga dengan berjalannya waktu, maka yang akan terjadi di sini adalah proses disolusi tadi, yaitu proses melarutnya suatu zat aktif obat di dalam media uji disolusinya. Gitu. Sehingga nanti setiap titik sampling yang kita lakukan nanti kan akan kita uji kadarnya sehingga kita akan memperoleh informasi berapa jumlah zat aktif yang sudah terlarut dalam setiap waktu sampling yang kita lakukan. Oke. Sambil menunggu kegiatan atau proses disolusi tadi berjalan, kita sambil mempersiapkan filter millipore dengan ukuran 0,45 mikron ya, 0,45 mikron ya teman-teman. Apa sih filter millipore ini? Jadi filter millipore ini seperti suatu alat untuk melakukan penyaringan cairan, di mana di sini menggunakan membran yaitu yang berukuran 0,45 mikron. Sehingga harapannya adalah nanti kalau kita akan melakukan pengujian kadar, itu nanti setelah disaring itu larutannya betul-betul larutan yang bersih zat aktif yang sudah terlarut, tidak ada kotoran yang mengganggu gitu. Jadi 0,45 mikron itu ukuran apa? 0,45 mikron itu adalah ukuran pori-pori dari filter millipore tersebut. Jadi ada filter yang ukuran 0,45 mikron, ada juga filter yang berukuran 0,22 mikron. Biasanya yang digunakan kalau untuk kegiatan analisis itu mungkin 0,45 mikron. Jadi kita setting, jadi kita sudah memotong membran atau kertas filternya sebesar ukuran diameter dari filter millipore ini, kemudian kita pasangkan, kemudian kita kaitkan atau kita eratkan. Jadi menjadi satu rangkaian alat filter millipore dengan menggunakan membran ukuran 0,45 mikron. Nah, setelah kita sudah menyiapkan filter millipore tadi, maka selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah dapar yang kita ambil atau kita persiapkan untuk menggantikan cairan dari sampel yang nantinya akan kita ambil. Jadi kalau kita nanti akan mengambil sampel sebanyak 5 ml ya, misalnya nanti kita akan menyampling cairannya 5 ml, maka dapar yang nanti harus kita gantikan atau kita masukkan kembali ke dalam cairan atau media uji disolusi tadi adalah juga sebanyak 5 ml. Jadi ini kita sudah mempersiapkan media disolusi juga ya, jadi sama dengan tadi dapar fosfat dengan pH 5,8, kemudian kita siapkan atau kita tarik dengan menggunakan siring ya sebanyak 5 ml. Jadi ini nanti akan kita diamkan dulu, akan kita masukkan setelah kita mengambil sampel dari uji disolusinya. Nah, sekarang kalau tadi sudah tiba menit ke-5 ya, yaitu menit awal pertama untuk kita melakukan sampling, maka kita kemudian mengambil 5 ml sampel dari larutan uji disolusinya. Jadi di sini sudah kita pasang siring, kemudian kita tarik ke atas sehingga nanti cairan dari
disolusinya itu akan tertarik. Di sini kita mengambil sampel sebanyak 5 ml. Gitu. Nah, artinya medium yang tadi 900 ml karena sudah kita tarik 5 ml kan tersisa hanya 895 ml ya. Nah, padahal uji disolusi tadi harus dilakukan dalam medium dengan volume 900 ml. Nah, sehingga 5 ml ini perlu kita gantikan tadi dengan 5 ml larutan dapar fosfat yang sudah kita persiapkan pada prosedur yang sebelumnya. Jadi ini dapar yang sudah kita siapkan tadi, kemudian kita masukkan. Kalau tadi kita mengambil sampel, sekarang daparnya ini kita injeksikan atau kita masukkan melalui pipa ini, sehingga kemudian volume dari media disolusinya itu, karena tadi diambil 5 mili ya, tinggal 895, setelah kita tambahkan 5 mili, dia akan menjadi 900 ml kembali. Jadi ini nanti akan kita hitung yang namanya faktor koreksi karena ada pengenceran ini tadi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sampel yang sudah kita ambil tadi ya pada menit kelima, terus kita apakan? Nah, sampel tersebut itu nantinya akan kita uji kadarnya, misalnya di sini dengan menggunakan spektrofotometri ya, teman-teman. Nah, di sini sampel 5 mili tadi itu kita saring dengan menggunakan milipor. Ini kan sampelnya uji disolusi pada menit kelima. Ya, milipornya, filter milipor kita pasangkan pada siringnya. Kemudian nanti kita akan menyaring atau memfilter ya larutan disolusi tadi dengan dilewatkan milipor, kemudian masuk ke labu takar. Di sini adalah ukuran 25 ml. Jadi di sini 5 ml sampel kita masukkan dalam labu takar yang berukuran 25 ml. Kemudian setelah dimasukkan, ditambah dapar kembali sampai dengan tanda batas. Nah, artinya di sini ada yang namanya proses pengenceran. Pengenceran sampel disolusi tadi. Yaitu berapa kali pengencerannya? Sampel yang kita ambil tadi sebanyak 5 ml. Kemudian kita encerkan menjadi 25 ml. Maka faktor pengencerannya itu adalah 25 mili dibagi 5 ml. Faktor pengencerannya adalah sebanyak 5 kali. Gitu. Jadi labu takar yang kita gunakan ini ya harus kita perhatikan gitu ya, karena nanti berkaitan dengan faktor pengenceran yang harus kita hitung untuk memperhitungkan kadar. Nah, jadi kemudian diulangi tahapan-tahapan yang sama seperti tahap pada menit kelima ini tadi ya. Jadi diulang pada menit ke-10, menit ke-15, menit ke-20, menit ke-25 hingga menit ke-30 menit. Jadi ini semua tahapannya sama. Pada menit ke-10 diambil 5 ml sampel, kemudian cairannya digantikan lagi dengan 5 ml dapar. Sampelnya disaring menggunakan filter milipor masuk ke labu takar ukuran 25, di-add-kan dengan pelarut dapar fosfat sampai dengan batas 25 ml. Begitu juga untuk sampel menit ke-20, 25 dan menit ke-15, 20, 25 dan menit ke-30. Sehingga nanti di sini kita akan memperoleh informasi kadar pada menit kadar zat aktif yang terlarut pada menit ke-10, ke-5, 10, 15, 20, 25 dan 30 menit. Jadi ada 6 titik sampel. Nah, setelah itu kita melakukan pembacaan absorbansi menggunakan spektrofotometri UV vis, teman-teman. Nah, kemudian kita melakukan hasil pengamatan dan analisis data. Jadi dari hasil pengamatan ya, kalau kita ingin melakukan pengujian kadar dengan menggunakan spektrofotometri, tentu saja kita harus menghitung terlebih dahulu ya, atau kita harus membuat namanya
persamaan regresi ya, atau persamaan kurva baku dari dari sampel yang akan kita uji. Jadi di sini misalnya adalah tabel absorbansi parasetamol ya untuk menghitung kurva baku. Jadi di sini misalnya dibuat 5 seri konsentrasi larutan standar dengan konsentrasi yaitu mulai dari 2, 5, 8, 10 hingga 20 mg per liter ya, kurang lebihnya ini. Nah, setelah itu dari setiap larutan standar dibaca absorbansi pada lambda maksimalnya diperoleh nilai 0,1356, 0,344, 0,5395, 0,6722 dan 1,4065. Nah, biasanya absorbansi yang disarankan digunakan untuk perhitungan kadar misalnya itu kalau teman-teman kembali ke teorinya itu absorbansi yang nilainya 0,2 sampai dengan 0,8 ya teman-teman. Nah tetapi kita menggunakan data ini saja sesuai dengan praktikum yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di video. Kemudian dari data kadar versus absorbansi, maka nanti akan bisa kita hitung ya, teman-teman kemarin sudah belajar menghitung bagaimana menghitung persamaan regresi linier dari kurva kalibrasi yang sudah tersedia. Nah, di sini diperoleh persamaan regresinya Y sama dengan 0,0674 X dikurangi 0,0161. Kemudian linearitasnya atau R kuadrat itu 0,9993. Artinya di sini linearitasnya bagus ya teman-teman sehingga kurva baku ini dapat kita gunakan. Gitu. Jadi ini yang penting persamaan kurva baku ini yang nantinya akan kita masukkan untuk menghitung data kadar dari sampel uji setiap waktu yang tadi kita ambil. Nah, kemudian tadi hasil pengukuran absorban larutan sampel ya teman-teman. Tadi kan ada 6 sampel ya, yaitu menit ke-5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Diperoleh data absorbansi yaitu pada menit ke-5 0,5050, menit ke-10 0,8699, menit ke-15 1,1160, menit ke-20 1,7698, menit ke-25 1,5335 dan menit ke-30 0,6924. Nah, teman-teman yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa absorbansi ini tadi itu adalah absorbansi larutan sampel yang sudah diencerkan sebanyak 5 kali. Ya, jadi nanti faktor pengenceran ini harus kita masukkan pada perhitungan kadar kita. Oke. Jadi di sini teman-teman dengan memasukkan data tadi ya absorbansi kalau kita ingat persamaan regresi linear ya teman-teman Y itu kan menunjukkan nilai absorbansi ya kemudian X itu adalah menunjukkan kadar. Nah, pada sampel yang kita uji tadi, menit ke-5 sampai dengan menit ke-30, kan itu kita sudah mempunyai nilai Y ini ya. Sehingga dengan memasukkan nilai Y, kemudian kita masukkan dalam persamaan regresi linear ini, kita akan bisa memperoleh nilai X. Gitu. Nah, silakan teman-teman cross-check perhitungan teman-teman ya. Dengan memasukkan data absorbansi tadi, maka diperoleh nilai seperti ini. Pada menit ke-5 atau kadar dari parasetamol yang terlarut pada menit ke-5 itu adalah sebanyak 7,7314 ppm. Menit ke-10 13,1454 ppm. Menit ke-15 16,7952 ppm. Menit ke-20 26,4955 ppm. Menit ke-25 22,9896 ppm dan menit ke-30 10,5104 ppm. Gitu. Jadi coba teman-teman nanti hitung. Jadi misalnya perhitungan pada menit ke-5 ya, absorbansi di menit ke-5 itu berapa? Dimasukkan sebagai nilai Y. Kemudian masuk ke dalam rumus
Jadi absorbansi sama dengan 0,0674 dikalikan X dikurangi 0,0161. Ketemulah nilai X yang tertampil pada layar yang saat ini teman-teman saksikan. Kemudian kita mulai menghitung ya analisis dan pengolahan datanya, teman-teman. Berapa konsentrasi paracetamol sebelum diencerkan atau konsentrasi zat yang terlarut sebenarnya. Jadi tadi sudah kita hitung ya teman-teman. Untuk faktor pengencerannya, mohon maaf ternyata tadi mungkin setelah dipipet 5 mili dimasukkan ke dalam labu takar 25 mili, itu ada proses lagi atau proses pengenceran lagi sehingga total pengencerannya adalah sebanyak 25 kali ya teman-teman. Jadi mohon maaf, absorbansi yang tadi terbaca itu adalah absorbansi yang sudah diencerkan sebanyak 25 kali ya. Sehingga di sini dengan memasukkan faktor pengenceran tadi, kita bisa menghitung kadar dari paracetamol yang terlarut pada setiap menit titik sampling yang kita lakukan tadi. Jadi caranya adalah, contohnya pada menit kelima, tadi pengencerannya 25 kali, sebelum diencerkan dia diperoleh nilai 7,7314 ppm, maka artinya pada saat sebelum diencerkan dikalikan dengan faktor pengencerannya 25, kadar sebenarnya adalah 193,28 ppm. Artinya di sini adalah paracetamol yang terlarut pada menit kelima itu adalah sebanyak 193,28 ppm. Gitu. Kemudian pada menit ke-10 ya dengan cara yang sama diperoleh bahwa paracetamol yang terlarut pada menit ke-10 adalah 328,64 ppm. Kemudian pada menit ke-15 itu 419,88 ppm. Pada menit ke-20 662,39 ppm. Pada menit ke-25 574,74 ppm dan pada menit ke-30 525,52 ppm. Nah, dari data ini, teman-teman, kita dapat mengetahui ya bahwa paracetamol itu dengan berjalannya waktu atau dengan kenaikan waktu, itu dia mengalami atau kadar zat terlarutnya di dalam media uji disolusi itu semakin meningkat. Nah, tapi pada menit ke-30 ternyata diperoleh data yang dia lebih kecil daripada menit ke-25 gitu. Nah, ini perlu untuk dikaji gitu ya. Hal apa yang menyebabkan paracetamol tadi kemudian memiliki absorbansi yang lebih rendah daripada menit sebelumnya. Apakah paracetamol tadi sebenarnya sudah jenuh terlarut begitu ya sehingga kemudian dia sudah tidak bisa bertambah lagi kelarutannya karena mungkin dosisnya yang sudah terlarut itu sudah jenuh sekian. Gitu. Oke. Jadi demikian tadi teman-teman penjelasan mengenai uji disolusi. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ya. Selamat siang, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.